Halo, assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada video kali ini saya mau memperlihatkan anggrek bulan saya yang mekar serempak dan mekarnya begitu lebat ya. Nah, pada video ini saya juga mau memberikan tips-tips bagaimana sih perawatan anggreknya sehingga bisa mekar serempak bersamaan dan mekar dengan lebat ya bunganya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan update tentang perawatan anggrek dari saya. Oke, nah ini saya punya anggrek bulan. Kenapa dia semuanya bisa mekar, bisa berbunga secara serempak bersamaan ya. Ini semua masih banyak yang spike. Nah, yang mekar-mekar itu saya susun dalam satu rak semua seperti ini. Nah, teman-teman, jika teman-teman punya anggrek bulan, itu juga perlu kita perhatikan penempatannya ya, peletakannya. Jadi kita harus tempatkan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari langsung, kemudian mendapatkan cukup cahaya ya, seperti di sini di bawah teras, cukup naungan tetapi tetap mendapatkan cahaya yang sangat bagus ya, sangat baik. Nah, di sini teman-teman jika ingin mendapatkan penampilan anggrek yang sangat baik, itu harus ditempatkan di suatu rak bunga secara berjejer ya, supaya penampilannya sangat menarik perhatian ya, seperti ini. Jadi ini saya letakkan bersamaan semua yang sudah mekar. Nah, ini yang di dalam ember ini masih saya rendam ya, saya siram ya. Karena kemarin dia dehidrasi, dia daunnya layu, saya rendam di ember. Di sini saya rendam selama 2 malam, itu masih aman ya dia. Nah, jadi begini cara saya menyusun anggrek bulan supaya dia tampak tampak rimbun, kemudian dengan susunan yang bertangga-tangga begini, bersusun 3, supaya dia tampak terlihat lebih kompak ya, lebih lebat terlihat bunganya. Nah, di sini di tempat saya ini itu merupakan daerah yang datarannya agak rendah ya, sekitar 300 mdpl, sehingga pada musim kemarau itu suhunya sangat panas ya, bisa di atas 25 derajat. Jadi itu makanya kita harus betul-betul memperhatikan kondisi anggrek, karena pada suhu yang tinggi dan daerah dataran rendah itu anggreknya cepat dehidrasi ya teman-teman. Jadi yang perlu kita perhatikan selain menempatkan anggrek di bawah naungan dan terhindar dari matahari langsung, kita juga harus memperhatikan kondisi akarnya yang sudah kering dan media tanamnya ya. Nah, di sini kita lihat kalau media tanamnya itu hanya dominan pakis ya, itu dia akan cepat kering. Nah, ini ditandai dengan akarnya yang keriput ya. Nah, seperti ini juga itu dia sebenarnya masih ada mossnya, cuman di sekitarnya itu dominannya pakis, jadi dia medianya cepat kering ya. Apalagi dengan menggunakan pot tanah liat, itu medianya airnya akan cepat menguap ya. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan pot plastik kayak gini ya. Nah, ini dia kalau pot plastik, dia kan penguapannya tidak terlalu tinggi, maksudnya dia bisa menjaga kelembaban air di dalam pot. Jadi kelembabannya bisa bertahan lama ya. Jadi kalau di sini itu saya siramnya seminggu sekali saja. Nah, jadi ini pun medianya masih cukup lembab ya, ini masih lembab. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang tinggal di dataran rendah seperti saya, itu kita harus perhatikan ya, media tanamnya yang bagus apa dan potnya yang baik juga apa. Jadi kalau misalnya untuk daerah panas itu baiknya menggunakan banyak moss ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pakis, tetap campur dia dengan moss lagi ya. Atau menggunakan kulit pinus, itu bisa tetap harus dicampur dengan moss, karena kalau hanya arang misalnya atau hanya pakis, dia akan cepat kering. Jadi teman-teman harus lebih rajin untuk menyiramnya. Nah, kalau untuk yang teman-teman di daerah dataran tinggi atau yang curah hujannya tinggi ya, misalnya daerah dataran tinggi seperti di Malang atau di Bandung, daerah-daerah yang dataran tinggi gitu ya, mungkin kita bagusnya menggunakan
pot yang drainasenya tinggi, yang bisa menguapkan air dengan cepat, seperti pot tanah liat. Kemudian medianya didominasi dengan pakis atau arang juga bisa ya, tapi kalau menurut saya kalau arang itu terlalu cepat kering ya. Kalau pakis itu masih agak mending, dia masih bisa menyimpan air. Tapi ini perlu diperhatikan juga, kalau moss bawaannya masih aman, masih bagus, masih tidak terkena penyakit, itu tidak perlu dibuang ya. Tinggal teman-teman tambahkan saja medianya dengan pakis atau arang. Nah, ini saya memang ada yang menggunakan pot tanah liat, ada menggunakan plastik. Itu memang karena awal-awalnya saya sangat suka menggunakan pot tanah liat ya. Sebenarnya itu tidak masalah, itu juga bagus. Karena pot tanah liat itu juga bisa mengikat akar untuk menempel agar bisa menjalar dengan baik ya, seperti ini. Jadi akar anggrek juga sangat suka dengan pot tanah liat sebenarnya ya. Cuman kalau teman-teman daerah panas itu memang untuk praktisnya ya bagusnya menggunakan pot plastik ya, supaya teman-teman tidak perlu menyiram setiap hari. Nah, kemudian setelah memperhatikan kondisi media tanam dan pot dan untuk penyiramannya, nah berikutnya kita perhatikan juga pemberian nutrisi ya. Nah, untuk nutrisi anggrek itu sebenarnya tidak perlu aneh-aneh ya, atau kita harus mengikuti siapa seperti itu. Jadi kalau untuk nutrisi bebas saja sih, kita bisa menggunakan NPK-nya itu bisa menggunakan Gaviota, bisa menggunakan Growmore, bisa menggunakan Neokristalon atau Jexpro, apapun itu bebas ya. Yang penting ada nutrisi untuk makronya, yaitu NPK. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan pupuk organik ya. Pupuk organik boleh yang buat sendiri, boleh yang beli, itu bebas. Nah, selain itu bisa juga kita berikan selingan, misalnya seperti pupuk dari kulit bawang merah, dari kulit pisang, dari telur, atau apapun itu bisa ya, untuk selingan, untuk tambahan atau ekstra nutrisi ya. Jadi untuk nutrisi itu teman-teman tidak perlu terlalu kaku harus mengikuti cara seseorang atau cara orang lain. Jadi bebas saja sesuai dengan ketersediaan di tempat kita masing-masing ya. Nah, setelah itu yang perlu lagi kita perhatikan adalah suhu ruangan ataupun juga sirkulasi udara ya. Jadi suhu yang terlalu panas ataupun terlalu dingin itu juga tidak bagus untuk anggrek ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang daerahnya itu sangat panas, mungkin daerah dekat pantai atau pesisir pantai, itu sebaiknya kita tempatkan dia di tempat yang benar-benar teduh dan juga sirkulasi udaranya bagus atau yang anginnya bagus ya. Jadi udara panasnya itu bisa ternetralisir. Jadi anggrek itu juga sangat suka dengan tempat penempatan yang kondisi anginnya cukup baik ya, atau kondisi anginnya sangat bagus, sirkulasi udaranya. Tapi kalau untuk tempat yang anginnya sangat kencang juga sebaiknya jangan ya, karena anggrek itu kalau terkena angin kencang itu bisa saja dia patah spike-nya ya. Nah, setelah keempat faktor tadi sudah terpenuhi semuanya, kemudian berikutnya faktor yang paling penting yang membuat anggrek bulan bisa berbunga serempak itu adalah penurunan suhu ya, penurunan suhu yang terjadi pada musim hujan. Jadi teman-teman, jika anggreknya memang belum berbunga di musim-musim panas, teman-teman sabar dulu, teman-teman berikan perawatan yang baik saja untuk anggreknya. Setelah musim hujan tiba atau terjadi penurunan suhu, nah pasti anggreknya itu akan mulai muncul spike secara serempak atau bersamaan ya. Jika memang anggreknya sudah siap untuk berbunga ya, dengan melihat kondisinya, yaitu daunnya sudah cukup subur, kemudian tanamannya sudah dewasa dan memang sudah pernah berbunga ya. Artinya memang anggrek bulan tersebut memang sudah waktunya untuk berbunga. Nah, jadi ini kemarin anggrek bulan saya memang berbunga serempak ya, karena sekitar 3 bulan yang lalu itu di sini musim hujan, jadi suhunya cukup dingin sehingga memicu spike pada anggrek bulan ya.
ini sebagian besar anggrek bulannya itu sudah waktunya berbunga. Kalau yang lain ini memang belum ya, karena dia sudah berbunga duluan kemarin. Jadi memang tidak semua anggrek bulan itu berbunga sesuai musimnya. Ada juga yang berbunga di luar waktu atau musimnya anggrek berbunga ya. Biasanya ada yang setelah selesai musim hujan dia baru berbunga, itu tidak apa-apa. Biasanya ada yang seperti itu ya. Nah, dan yang paling terakhir yang tidak boleh dilupakan itu yaitu pemberian anti hama ya. Jadi anggrek itu juga rentan terkena infeksi jamur ataupun bakteri jika kondisi lingkungannya itu kurang steril ya, atau biasanya pada musim-musim hujan. Kemudian atau ada salah satu tanaman yang terinfeksi itu bisa menular ke tanaman lain. Jadi teman-teman jangan lupa memberikan fungisida ya, ataupun jika tanamannya terkena serangan hama serangga seperti spider mite itu harus diberikan insektisida ya, seperti ini contohnya. Nah, ini kalau ada di bawah daun anggrek bercak putih-putih kuning kayak gini nih, biasanya karena spider mite ya. Nah, apa bahayanya serangan ini? Itu bisa menghambat pertumbuhan. Jadi kayak ini. Nah, ini tuh dia sangat lama untuk tumbuh besar karena dia terserang spider mite ya. Jadi kayak gini nih harus diberikan insektisida ya. Nah, setelah anggrek bulan teman-teman sudah muncul spike ya, mulai awal dia muncul spike hingga dia mekar, teman-teman harus memperhatikan perawatannya ya, harus memberikan perawatan yang sesuai untuk anggrek bulan yang berbunga ya. Teman-teman jangan terlalu memberikan pupuk terlalu sering ya. Nanti untuk video perawatan anggrek yang mulai berbunga itu nanti ada di deskripsi ya. Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya ya. Jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, masih ada kendala dalam perawatan anggrek, silahkan komen ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.